Berdasarkan hasil sidak yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta ke sejumlah TPS pagi tadi pada saat pemungutan suara pukul 7 hingga pukul 1 siang, memang ternyata partisipasi masyarakat DKI Jakarta pada Pilgub DKI ini meningkat lebih banyak dibandingkan dengan Pilgub 5 tahun yang lalu. Sementara untuk proses rekapitulasi sendiri sudah dimulai hari ini di setiap TPS untuk formulir C1, kemudian malam nanti akan dibawa ke setiap kantor kecamatan untuk mengetahui sebetulnya seperti apa proses rekapitulasi suara dari Pilgub DKI ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua KPU DKI Jakarta, Bapak Sumarno. Selamat sore, Bapak. Sore, Mbak. Oke, Bapak mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk proses rekapitulasi suara hingga nanti akan diumumkan secara resmi hasil dari Pilgub DKI ini, Pak. Ya, hari ini begitu selesai pemungutan suara langsung dilakukan penghitungan suara. Jadi istilahnya adalah penghitungan suara di seluruh TPS, dan begitu sudah selesai dihitung, kemudian akan dimasukkan ke dalam kotak suara. Semua dokumen masuk ke dalam kotak suara, dan kemudian malam nanti itu semua sudah harus terkirim di kecamatan, di PPK. Esok harinya tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari akan dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Akan direkap hasil penghitungan di TPS di seluruh wilayah kecamatan, dan jumlahnya memang beragam ya. Ada yang puluhan, ada yang ratusan, bahkan ada yang lebih dari 700 TPS dalam satu wilayah kecamatan. Oleh karena itu akan dalam waktu 1 pekan akan dilakukan rekap di tingkat kecamatan. Setelah di kecamatan selesai, nanti tanggal 22 akan dilakukan pengiriman dokumen-dokumen hasil rekap di kecamatan ke tingkat kota. Nah, nanti di kota kemudian dilakukan rekapitulasi mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 25. Begitu sudah selesai di tingkat kota, akan dilakukan rekapitulasi di tingkat provinsi tanggal 25 sampai dengan tanggal 27. Ya, itu tanggal 27 itu kita sudah mengetahui hasilnya seperti apa, hasil Pilkada DKI di seluruh wilayah DKI Jakarta gitu. Untuk pengumumannya sendiri kira-kira akan tanggal berapa, Pak? Dan misalnya ini kan sudah hampir pasti 2 putaran karena dari hasil quick count juga sudah dilihat bahwa tidak ada yang menembus angka 50% berdasarkan Undang-Undang Pemda, kan memang berarti harus ada 2 putaran gitu, Pak. Ya, bagi KPU terlalu dini untuk menyimpulkan ini 1 putaran atau 2 putaran. Ya, nanti baru kita setelah dilakukan rekap secara keseluruhan, manual dan berjenjang, itu tentu kita bisa simpulkan apakah ini 1 putaran atau 2 putaran. Tanggal 4 Maret nanti kami akan menetapkan hasilnya. Kalau kemudian nanti ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, tentu kita akan prosesnya akan terus berjalan. Nah, kalau tanggal 4 nanti kita akan mengetahui apakah ada calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, berarti kalau ada yang seperti itu dipastikan hanya 1 putaran. Tetapi kalau tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, kita memastikan tanggal 4 bahwa akan ada putaran kedua gitu. Nah, ini nanti yang akan terus berjalan, kita lihatlah ya penghitungan secara berjenjang dan manual ini. Ya, kita tunggu hasilnya bersama, Pak. Semoga nanti lancar sampai selesai pengumuman. Demikian laporan kami dari kantor KPU DKI Jakarta. Kembali ke Anda Punca di studio.